Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pribadi yang diberkati Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan serta berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan merupakan harapan setiap orang percaya. Semua orang tentu mau, bahkan sangat mau untuk diberkati. Seperti kita ketahui bahwa berkat Tuhan tidaklah sama dengan hal-hal yang bersifat materi dan fana, seperti kekayaan, barang mewah, terpenuhinya keinginan, dan sebagainya. Berkat Tuhan lebih dari sekedar hal-hal materi semacam itu. Tuhan bisa memberkati kita secara materi. Kita bisa mendapatkan kekayaan, kemudian barang mewah, keinginan kita terpenuhi dan segalanya. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa berkat Tuhan itu lebih dari semua kekayaan, semua kemewahan, barang-barang fana tersebut. Dalam Bilangan pasal 6 dituliskan perintah Tuhan kepada imam untuk memberkati bangsa Israel. Dalam doa berkat imam tersebut tidak pernah disebutkan mengenai hal-hal jasmani. Lalu apa saja berkat Tuhan yang lebih luar biasa dari sekedar berkat jasmani? Kita akan baca bersama-sama di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 dengan judul ucapan berkat imam. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai 27 ini tentang berkat kepada orang Israel. Tentunya ini adalah berkat imam yang harus diucapkan, perintah Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Namun di dalam firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita setiap orang percaya. Dalam bagian firman Tuhan di atas setidaknya ada 3 berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Jadi ucapan berkat imam tersebut ada 3 berkat Tuhan yang ini luar biasa sekali diberikan Tuhan kepada kita umatnya yang percaya kepadanya. Kita akan merenungkan bersama-sama 3 berkat tersebut. Firman Tuhan disampaikan Tuhan dalam konteks di mana bangsa Israel sedang dalam masa di padang gurun dan dalam masa pengembaraan. Sama seperti kehidupan kita saat ini dalam dunia. Kita ada dalam lembah air mata, seorang asing yang mengembara bahkan digambarkan sebagai domba di tengah serigala. Oleh karena itu kita perlu berkat Tuhan yang lebih dari sekedar kebutuhan secara jasmani. Ini gambaran firman Tuhan, ini juga berlaku bagi kita untuk kita renungkan saat ini. Yang pertama, berkat Tuhan itu tentang apa? Yaitu tentang berkat perlindungan. Bilangan 6 ayat yang ke-24. Tuhan berkata, "Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau." Jadi yang Tuhan janjikan kepada kita setiap orang percaya yang pertama adalah berkat perlindungan. Perlindungan yang dimaksud bukan dalam pengertian tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan, atau tidak pernah mengalami penderitaan. Tetapi perlindungan agar kita tetap punya iman percaya kepada Tuhan.
Iblis memang senang ketika kita sakit, kekurangan, dan mengalami persoalan. Namun ia jauh lebih senang kalau kita lemah iman ketika menghadapi sakit, kekurangan, ataupun persoalan kehidupan. Tujuan utama iblis bukan sekedar membuat kita sakit, kekurangan, atau mengalami persoalan, tetapi ia ingin menghancurkan iman kita. Iblis tahu bahwa dengan iman kita diselamatkan. Iman itu begitu penting dan berharga bagi manusia. Bahkan saat Tuhan Yesus datang kembali, dia akan bertanya, adakah kudapati iman di bumi ini? Itulah sebabnya iblis menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan iman orang percaya. Sakit, kekurangan, ataupun penderitaan seringkali digunakan iblis untuk menghancurkan iman seseorang. Oleh karena itu, kita perlu perlindungan Tuhan. Hanya dengan berkat perlindungan Tuhan, maka kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Perlindungan Tuhan yang membuat kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Jadi berkat yang Tuhan janjikan kepada kita semua, setiap pribadi yang takut akan Tuhan adalah berkat perlindungan. Contoh kehidupan Ayub. Sesuatu yang ingin iblis hancurkan dari hidup Ayub bukan hartanya, bukan keluarga atau tubuhnya, melainkan kesalehannya, kesetiaannya, dan imannya kepada Tuhan. Iblis ingin menghancurkan iman Ayub. Makanya dia menghabisi seluruh hartanya, seluruh anggota keluarganya. Tetapi dari kisah Ayub kita melihat Tuhan melindungi Ayub sehingga ia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Hari ini jika kita bisa percaya kepada Tuhan, masih beribadah kepada Tuhan, masih melayani Tuhan, masih menyembah Tuhan, maka itu adalah semata-mata karena berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa perlindungan Tuhan bukanlah keadaan di mana hidup ini tanpa masalah dan baik-baik saja. Tetapi perlindungan Tuhan adalah saat di mana kita masih tetap bisa beriman kepada Tuhan di tengah badai persoalan kehidupan ini. Jadi perlindungan Tuhan itu bukan berarti kita tidak mengalami sesuatu masalah, tetapi lewat permasalahan yang ada, kita masih bisa beriman kepada Tuhan, masih bisa beribadah kepada Tuhan, masih bisa percaya kepada Tuhan. Itu karena semata-mata perlindungan Tuhan atas kita. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sebab orang benar justru seringkali mengalami berbagai kemalangan dalam hidup ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan akan senantiasa melindungi kita agar tidak kehilangan iman dan tetap hidup sebagai orang benar. Bahkan kita perlu hati-hati bila ada dalam kenyamanan, sebab kenyamanan justru seringkali menjadi pembunuh iman terbesar bagi orang percaya. Ketika hidup dalam kenyamanan, orang cenderung merasa tidak perlu Tuhan, melupakan bahkan meninggalkan Tuhan. Maka berkat yang pertama yang kita terima menjadi pribadi yang takut akan Tuhan adalah berkat perlindungan. Iman kita tetap terlindungi ketika kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua, berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kalau tadi bilangan 6 ayat yang ke-24, ini bilangan 6 ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi sekali lagi, bilangan 6 ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat tersebut adalah janji berkat Tuhan yang akan menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita akan melihat jalan terang dalam kehidupan ini. Bangsa Israel ada dalam perjalanan yang mereka sendiri tidak tahu persis tanah yang dituju. Tetapi Tuhan berjanji memimpin dan menuntun perjalanan mereka. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, tetapi akan selalu menuntun langkah kita. Inilah berkat yang sesungguhnya, yakni pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bahkan lebih dari sekedar menyinari jalan kehidupan kita, Tuhan berjanji bahwa jalan yang kita tempuh dalam pimpinan dan tuntunannya adalah jalan yang penuh kasih karunia.
Kasih karunia Tuhan inilah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan. Ironisnya, seringkali manusia berfokus meminta berkat secara jasmani, tetapi tidak mau berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Padahal pimpinan dan tuntunan Tuhan itulah berkat sesungguhnya. Sebab selama kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada kasih karunia yang menyertai kita. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji berkat Tuhan atas hidupan kita. Selama Tuhan menyinari langkah kita, maka tidak ada hal yang terlampau sukar untuk kita lalui dan hadapi. Sebab kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semua problema kehidupan ini. Sebab Tuhan setia akan janjinya. Jadi ketika dalam kehidupan ini kita melewati suatu jalan yang terjal, ingatlah, perlindungan Tuhan itu ada atas setiap kita. Dia akan menunjukkan jalannya kepada kita. Jadi berkat yang kedua, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan adalah berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sekali lagi, masalah boleh ada, tetapi ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita akan menerima berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, berkat perkenan Tuhan. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Janji berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah berkat perkenan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Manusia sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan sebab telah jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau menghadapkan wajahnya, bahkan Dia memalingkan wajahnya sebab ada dosa. Tetapi kita bersyukur karena Yesus membuat manusia diperkenan oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah manusia yang berkenan kepada Bapa. Oleh sebab itu manusia yang ada dalam Yesus juga berkenan kepada Bapa di surga. Ketika kita ada dalam Yesus, maka saat Bapa memandang kita, Dia melihat Yesus, maka Dia berkenan. Dan apabila Tuhan sudah berkenan akan kehidupan seseorang, disitulah damai sejahtera tercurah. Bahkan musuh orang tersebut pun didamaikan dengannya. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan hidup dalam damai sejahtera. Bukan hanya sekedar kekayaan, kesehatan, atau kekuatan itu yang membawa kita damai, namun hidup yang berkenan itulah yang membawa damai. Damai sejahtera adalah berkat Tuhan yang jauh lebih luar biasa dari sekedar berkat jasmani. Untuk apa kita memiliki segalanya namun tidak ada damai sejahtera dalam hidup ini? Sebaliknya, bila kita diizinkan Tuhan untuk hidup dalam kekurangan, bahkan penderitaan sekalipun, namun kita memiliki damai sejahtera, maka kita termasuk bagian orang yang diberkati Tuhan. Nah, itulah saudara, 3 berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Orang yang percaya kepadanya, orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama tadi ada berkat perlindungan Tuhan. Berkat yang melindungi kita semuanya. Tuhan yang menyertai setiap kita. Kita boleh ada dalam permasalahan, tetapi perlindungan Tuhan itu nyata atas kita. Kemudian yang kedua, berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ini yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, ada berkat perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak di surga, terima kasih buat firman-Mu untuk kami boleh belajar bersama-sama. Berkat Tuhan bukan sekedar materi kekayaan dalam kehidupan kami, namun berkat Tuhan adalah berbicara lebih kepada perlindungan, perkenanan-Mu atas kami, tuntunan-Mu atas kami. Itulah yang kami perlukan dalam kehidupan ini, Tuhan.
Kami percaya ketika kami disertai Tuhan, dituntun Tuhan, diberikan damai sejahtera Tuhan, maka berkat yang lain pun akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin.